Halo bosku, kembali lagi di channel Pilar Mas Invest Sekuritas, touch your heart, touch your profit. Nah bosku, di pembahasan kali ini kita akan membahas yang hangat-hangat nih bosku, ya kan? Yeah boy. Nah, seperti kabar yang sedang beredar di luar sana, dunia persahaman lagi digemparkan oleh IPO besar nih bosku nih. Nah, ternyata setelah kita kulik-kulik, IPO itu adalah dari emiten CDIA nih bosku, yang kalau naik namanya jadi CRIA. Ceria. Nah, kalau dia turun namanya jadi CDIH. Cedih. Iya. Nah, bosku, untuk membahas CDIA ini lebih dalam, saya sudah mengundang analis spesial dari Pilar Mas Investor Sekuritas, Arinda nih. Apa kabar Arinda? Baik, Ja. Weh, gila. Semangat CDIA. Wah, semangat CDIA nih ya. Udah siap nampung nih ya berarti ya? Siap. Wih, oke. Kebagiannya cuma 3 lot. Bodoh amat ah. Oke bosku, supaya nggak ketinggalan infonya, jangan kemana-mana, tetap di channel Pilar Mas Investor Sekuritas, touch your heart, touch your profit. Oke bosku, nah langsung aja nih kita kulik soal CDIA ini. Rin, sebenarnya CDIA ini tuh perusahaan apa sih? Nah, jadi dia itu adalah perusahaan holding infrastruktur, Ja. Oh, oke. Nah, jadi dia ini anak usahanya dari TPIA. Kita tahu sendiri, oke. yaitu grupnya dari Prajogo Pangestu. Oh, oke. Terus juga selain TPIA itu ada namanya Poinix. Nah, jadi kedua itu merupakan indukannya nih dari si CDIA ini. Oke, berarti CDIA ini anaknya TPIA dan anaknya Phoenix ya. Oke, dan berang dibilang holding infrastruktur. Oh, oke, bukan holding The Beatles ya. Oke Rin, kita kan udah tahu nih CDIA tuh perusahaan apa sih? Nah, ternyata nih Rin, kalau kita lihat-lihat, ternyata Pilar Mas itu bukan satu-satunya pilar yang berbisnis. Nah, ternyata CDIA ini juga punya 4 pilar bisnis nih. Bener. Nah, boleh disebutin gak nih 4 pilar bisnis ini apa aja? Ah, lu bisa aja. Jadi yang pertama itu energi, Ja. Nah, oke. jadi dia itu fokusnya ke pembangkit listrik. Nah, ada tenaga gas uap namanya, dia punya itu. Terus juga ada logistik. Jadi dia ada kapal, terus juga ada armada darat juga ada gitu. Terus juga ada penyimpanan, Ja. Jadi dia punya tangki dan lain sebagainya, banyak banget. Terus yang terakhir ada juga dia lagi ngerjain proyek air juga. Oh, oke. Jadi sebenarnya dia tuh lebih fokus kepada energi sebenarnya gitu, pembangkit listrik. Cuma dia lebih ke diversifikasi ya gitu. Jadi nggak cuma tenaga gas uap aja, tapi air juga. Terus juga dia punya logistik tadi. Jadi macam-macam dia sektornya tuh meliputi semuanya gitu. Oke, oh berarti bisa dibilang deh jaringnya banyak ya. Bener, dia, ya. dia mainnya energi tapi dia ya air main dan yang lain-lain main juga Bener. gitu ya. Nah berarti mantap nih bosku, karena udah pasti keran income-nya banyak nih bosku. Benar. Oke Rin, nah biasanya kan kalau perusahaan-perusahaan itu kan punya kas ya. Kas ya uang liquid yang nganggur nih, atau bisa kita bilang uang dingin lah. Nah biasanya kan mereka suka invest ke perusahaan lain. Nah CDIA ini punya nggak investasi ke perusahaan lain? Nah, ini menarik, Ja. Wah oke. Jadi CDIA ini ternyata dia punya sebesar 4,99% di saham Ratu. Jadi nanti ya kemungkinan kalau CDIA IPO naik, ya Ratu bakal kena efeknya gitu. Oke. Karena dengan kata lain Ratu ini kan bisa dibilang anak usahanya CDIA gitu. Oh Ya. gitu. Nah, selain itu kan Ratu juga ada dia afiliasinya sama Raja. Ya, dua itu kan punyanya Happy Hapsoro, Ja. Oh gitu. Nah, Happy Hapsoro tuh suaminya Puan Maharani. Solid. Nah, CDIA ini menarik karena ada Happy Hapsoro, terus juga ada grup Salim di joint venture pelabuhannya. Oh gitu. Jadi menarik banget, ada Happy Hapsoro, ada grup Salim dan juga ada Prajogo Pangestu. Wah gila, nih ada 3 orang atau 3 sosok besar ya. Bener. Yang membelakangi IPO ini nih. Bener. Ngeri bener nih. Bukan 3 sosok ini ya, hitam ya. Oh bukan, beda itu. Ya sosok hitam siapa? Gendruwo. Hish, kalau ngomong ya sembarangan. Oke Rin, nah itu kan kita udah tahu ya siapa ternyata sosok-sosok yang ada di belakang CDIA nih, ya kan? Bener. Nah
Dan juga kita udah tahu nih di investasinya kemana aja ya kan. Nah sekarang Rin, kalau kita bicara keuangan nggak lengkap nih kalau kita nggak bicara soal kinerja keuangannya. Benar. Nah karena yang bisa kita lihat untuk IPO ini adalah laporan keuangan yang sudah jadi ya, itu di 2003 dan 2024. Nah kira-kira di 2 tahun belakangan ini kinerjanya gimana Rin? Nah itu dia aja, ini juga bagus banget. Jadi pendapatan si CDIA ini naik sebesar 24% year on year. Wah 24%. Bener. Nah yang paling menggembarkan adalah laba bersihnya. Itu naik sampai 155 kali. Wah 155 kali. Iya. Oke. Nah berarti kalau misalnya udah naiknya 155 kali nih begitu IPO, mungkin ya bosku, mungkin sahamnya juga naik 155% nih bosku. Yang bener. Nah Rin, tadi kan kita udah tahu nih kalau pendapatannya kan naiknya 24% ya. Bener. Wah, nih gila nih 24%. Tapi kita pengen tahu juga nih, kira-kira nih yang paling gedenya nih itu dari mana sih? Dari bidang yang mana? Nah kan tadi energi aku bilang itu dari penjualan listrik dan jasa kelistrikan ya. Oh Itu gitu. sebesar 79%. Oh, paling gede listrik nih. Bener. Zeus kah dia ngandelin listrik? Nah kalau dia itu ada tadi PLTGU atau pembangkit listrik tenaga uap. Oke. Yang kedua selain jasa kelistrikan dan penjualan listrik itu juga ada penjualan bahan bakar ya. Terus selanjutnya ada jasa sewa kapal dan yang terakhir itu ada pendapatan dari sewa tangki gitu. Berarti ya walaupun dia tadi kita udah bahas lini usahanya ada 4 ya yang utama ya. Bener. Cuman emang ternyata yang si energi dari listrik ini yang paling gede ya. Yes, benar banget ya. Alamak, duit nih. Nah Rin, kalau kita udah tahu sumber pendapatan paling gede ya Rin, sekarang Rin, kira-kira pembagian saham atau jumlah saham yang akan dilepaskan ke bursa nih berapa nih? Nah itu ke publik ya, itu ke publik sebesar 12,5 miliar lembar saham. Oh banyak juga. Bener. Di range harga 170 sampai 190 Oke, rupiah per lembar. tergolong murah ya sebenarnya. Bener, jadi untuk kita-kita nih yang kecil-kecil gini, itu masih murah lah. Masih murah ya, Bener. oke. Yes, 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 yes. Nah dari semua itu ntar bakal kekumpul dana sebesar sekitar 2,4 triliun rupiah aja gitu, buat si CDIA diolah lagi, investasiin lagi gitu. Oke, ini berarti karena harganya murah, prospeknya bagus, yang ngantri pasti bejibun nih. Jadi bosku siapkan uangmu dan antri dari pas sudah mulai book building. Bener. Oke Rin, nah tadi kayak kita udah suruh bosku siap-siap nih. Nah kira-kira tapi jadwalnya kapan nih? Nah ini menarik ya. Jadi semoga waktu video ini diupload nih itu sebelum penawaran umum ya, Ja. Oh iya, oke. Jadi untuk penawaran awalnya itu di tanggal 19 sampai 24 Juni, Ja. Terus untuk penawaran umumnya itu di tanggal 2 sampai 4 Juli 2025. Oke. Listingnya tanggal 8 Juli. gitu. Oke. Oh, 8 Juli. Berarti ini pasti di tanggal 8 Juli akan ada banyak gebrakan nih. Bener. Nih, entah gebrakan karena senang sahamnya naik atau gebrakan karena saham turun. Maybe yes, maybe no. Nah, oke Rin, tadi kan kita sudah tahu ya kalau CDIA itu berencana melepaskan 12,5 miliar lembar saham ya kan? Benar. Atau setara 2,4 triliun. Ya kan? Nah, kira-kira duit sebanyak ini kan nggak mungkin dikantongin doang dong, ya kan? Benar dong. Pasti mau dipakai buat bisnis lagi. Yes. Nah, kira-kira buat apa sih duit ini? Nah, jadi duit ini 63%-nya itu buat pelabuhan ya. Oh, Dia kan oke. punya anak usaha tadi banyak banget tuh. Nah, ini ntar buat pelabuhan. Nah, terus sisanya itu buat logistik. Oh, oke. Anak usahanya yang logistik. Kan dia ada banyak, ada energi, ada pelabuhan, ada logistik dan lain-lain. Nah, itu. Oke. Jadi buat diinvestasiin lagi. Diinvestasiin lagi ya, berarti untuk mengembangkan bisnisnya. Bener, buat Mungkin beli-beli aset. Oh, beli aset kapal ya. dan lain sebagainya. Nah, mungkin nanti kalau misalnya tadinya logistiknya cuma sampai pelabuhan nih, bisa jadi sampai depan rumah tiba-tiba ada kapal. Oke Rin, nah sekarang prospeknya nih, kita bicara soal prospek ya kan, sebelum kita tutup nih. Nah, prospeknya CDIA sendiri untuk kedepannya kira-kira gimana nih? Nah, tadi kan udah dibahas ya sebenarnya prospek. Cuman
apa sih bedanya CDIA gitu kan Oh dibanding, iya. dibanding pesaing-pesaingnya gitu. Berarti kita bisa bilang ini ya keunggulan Yes. gitu ya. Oke. Nah, kalau keunggulan CDIA ini dia nih unik ya. Tadi kan dari awal aku udah bilang dia itu diversifikasinya banyak. Jadi ada energi, ada logistik, terus juga ada penyimpanan, banyak banget. Jadi kalau mungkin ya nih di dalam satu perusahaan tuh bisa banyak sektor. Ada energi kan, masuk transportation juga gitu. Nah, ini CDIA ini paket lengkap. Oke. Jadi kalau misal ada sektor satu yang kena, satunya bisa Membackup ya. bener. Berarti bisa dibilang lumayan imun ya sahamnya ya Bener, mungkin yes. ya. Oke nih bosku, berarti mantep banget nih bosku. Jadi mungkin bosku yang lagi berpertimbangan nih pengen beli atau enggak. Nah, itu dia pembahasannya bosku. Dia udah imun dan sektornya banyak. Jadi bisa lumayan bertahan lah di banyaknya gempuran-gempuran terjadi dan ketidakpastian yang ada di dunia ini nih bosku. I'm stronger. I'm smarter. I'm better. I am better. Oke Rin, nah tadi kita sudah tahu kan kalau misalnya CDIA ini merupakan grupnya dari PP atau Prajogo Pangestu ya Rin ya? Betul, oke. Nah, boleh diceritain nggak Rin? Ini kan supaya biar bosku ada gambaran ya kan. Nah, histori dari IPO perusahaannya Prajogo Pangestu ini kira-kira bagus atau enggak? Nah, ini mungkin yang terakhir ya bosku. Jadi untuk grup PP ini beberapa tahun kebelakangan itu IPO-nya bagus banget ya. Oke. Contohnya kayak brand itu baru IPO 5 hari kira-kira naiknya udah 140%. Oh, oke. Ya, cuan juga kayak gitu. Jadi apakah CDIA selanjutnya? Ya kita nggak tahu. Bisa bilang CDIA bisa berpotensi the next cuan ya. Yes. Oke. Mantap. Itu dia bosku pembahasan kita soal CDIA nih bosku. Bosku bisa menentukan sendiri kira-kira mau beli atau enggak karena keputusan pembelian ada di tangan bosku. Nah bosku, kita ucapkan terima kasih kepada Arinda yang sudah membahas CDIA ini sampai habis dan sampai tuntas, dan kita ucapkan terima kasih juga kepada bosku yang sudah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Emas Investasi Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.